Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan senantiasa memelihara Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya sepanjang hari ini sebelum kita berbaring tidur. Tuhan menyertai seluruh aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini. Jumat malam tanggal 29 November. Berarti besok hari Sabtu adalah hari yang terakhir 30 November. Hari Minggu 1 Desember. Saat ini saya juga ada di kota Jember dalam rangka pelayanan, saudara. Ya, saya diizinkan Tuhan, Jakarta pelayanan di Jember dimanapun saya berada, terus maju dalam pekerjaan Tuhan. Karena saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus, harus ada di dalam pekerjaan Tuhan. Selagi hari siang kita harus bekerja, karena datang malam. Yohanes 9:4, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi saya sehat, selagi Bapak Ibu sehat, ayo berikan hidupmu, hidupku untuk Tuhan. Berikan waktumu, waktuku untuk Tuhan. Karena semua berasal dari Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Buktikan bahwa kita cinta Yesus dan kita lakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Allah sanggup melakukan segala-galanya. Sebentar kita baca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1-11. Di mana Paulus katakan tidak berjuang menurut daging, tidak berjuang menurut keinginan daging kita duniawi, tapi dengan kuasa dari Tuhan. Untuk itu mari saya mau hari-hari melangkah bersama Tuhan, hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Tapi menghadapi peperangan bukan kekuatan kedagingan kita, tapi hadapilah dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Allah maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus maha kuasa. Amin. Tuhan Yesus maha kuasa. Tuhan Yesus maha dahsyat. Dia yang menciptakan segala-galanya. Amin. Haleluya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Katakan Tuhan Yesus maha kuasa. Amin. Haleluya. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi, karena Tuhan Yesus maha kuasa. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekalian kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus, maha kuasa. Amin. Haleluya.
Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan segala-galanya Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku. Ampunilah semua salahku ya Bapa. Ampun. Aku orang berdosa. Aku orang yang tidak ada arti apa-apa. Pakailah hidupku di Tuhan untuk kemuliaan-Mu, menyatakan kebenaran Tuhan, memberitakan Injil Kristus supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari kami membaca firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, saya bersama Bapak Ibu bisa setia baca Alkitab tiap malam, baca Alkitab tiap pagi. Seberapa Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, Tuhan dia dari surga. Jangan anggap remeh, jangan pernah lalai dalam hidup ini. Saya tidak mau lalai, tapi saya mau cinta Tuhan Yesus. Saya mau ikuti firman-Nya, karena dunia akan lenyap, tapi hanya bagi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita buka firman Allah dan kita baca. Mari, puji Tuhan. Tuhan sudah berfirman, ayat 42. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan yang maha agung, maha mulia. Rancangan masa depan yang penuh harapan sudah diberikan kepada kita semua. Karena Tuhan Maha Kuasa tidak pernah bisa gagal. Tidak seorang pun bisa membatalkan. Siapa bisa membatalkan? Iblis pun gemetar, tidak bisa. Karena di atas segala-galanya hanya Dialah Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta firman Allah. Kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan kita berjalan iman kepada firman Allah. 2 Korintus pasal 10. Puji Tuhan, kita sudah baca 2 Korintus pasal 10. Berurutan tiap malam kita baca Alkitab Perjanjian Baru. Besok pagi Perjanjian Lama. Terus berurutan. Kemarin 2 Korintus pasal 9 sudah selesai. Sekarang 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan sikap Paulus. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Mari kita di dalam lain pekerjaan Tuhan satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Seperti malam hari saya baca ini firman Tuhan. Bukan firman manusia. Bukan dari mulut saya. Tapi saya baca Alkitab. Memberitakan kabar tentang Yesus. Dan dengan lemah lembut dan ramah. Ya, tidak boleh berantem-berantem. Maka Rasul Paulus kan berani bila berhadapan muka denganmu, tapi jarak jauh, saudara ya, berjauhan supaya menghindari dari ribut, saudara ya. Ya, Rasul Paulus punya sikap yang tegas. Ya, dahsyat seorang pemimpin harus tegas ya. Bicara kebenaran iya. Ya, kalau tidak kebenaran tidak. Ada iya dan tidak. Yang tidak benar tidak. Dan kebenaran firman yes, iya. Ya, tapi dengan lemah lembut dan ramah. Aku minta kepada kamu, jangan kamu maksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebab aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka kami hidup secara duniawi. Ya, jelas ya, tegas ya, bukan emosional. Beda emosional dengan tegas. Tegas artinya membela kebenaran, tapi ada kontrol. Tidak boleh ngamuk-ngamuk. Tidak boleh ngasing-masing ilmu, termasuk Bapak yang bisa belajar di sini. Jangan temperamental, saudara. Belajar tegas ya. Saya juga belajar untuk tetap tegas, tapi tidak temperamental, tidak ngamuk emosional. Iblis nanti masuk kalau marah-marah, ribut-ribut, bukan mendatangkan kebenaran, tapi mendatangkan ketidakbenaran. Ya, jadi kita belajar supaya kita tegas, tapi tetap lemah lembut dan ramah. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara dunia. Betul kita di dalam dunia, tapi tidak berdasarkan kedagingan dunia. Gaya dunia kita tidak pakai, tapi mengandalkan kuasa Tuhan. Mari kita buka ayat 4. Ayat 4 dikatakan, karena senjata kami diam dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, ini kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, meruntuhkan benteng tembok Yeriko.
Ya, tembok yang itu penghambat, penghalang berkat Tuhan, penghalang kuasa Tuhan. Ya, perintang-perintang kedagingan kita runtuhkan semua di dalam nama Yesus. Jadi perjuangan kita bukan perjuangan melawan darah daging, bukan melawan kedagingan secara dunia, tapi andalkan kuasa Tuhan. Ya, jadi ini yang menjadi kerinduan kita, supaya kita mengandalkan kuasa Tuhan. Peperang kita bukan mulut duniawi cara daging, tapi berperang menghadapi kuasa dunia ini dengan kuasa roh Tuhan. Roh Kudus menyertai kita. Kami mematahkan setiap siasat orang, merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Memang Rasul Paulus menghadapi pelayanan penuh tantang di jemaat Korintus banyak, saudara. Ya, jadi Rasul Paulus ini luar biasa tantangannya. Tapi dikatakan bukan melawan kedagingan cara dunia, tapi dengan kuasa Tuhan. Kalau dengan kuasa Tuhan sanggup merontokkan kedagingan, meruntuhkan benteng-benteng dari kuasa iblis, karena Roh Kudus yang bekerja. Demikian dalam pelayanan setiap para hamba Tuhan dan kita. Di sini baca Alkitab supaya kita seperti Rasul Paulus andalkan kuasa Tuhan, bukan andalkan kekuatan kita sendiri, kedagingan nafsu kita. Semua kita lenyapkan dalam nama Yesus, tapi Roh Tuhan akan bekerja. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Mari katakan kita harus menjadi sempurna, taat seperti Yesus taat. Ya. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin ia adalah milik Kristus, hendaknya berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Benar, kita harus ingat sadar bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. Saya bersama Bapak Ibu bukan milik dunia ini, tapi milik Kristus. Saya beritakan firman Tuhan pagi, malam, selalu ngomong tentang Tuhan Yesus. Karena saya adalah anak Yesus. Bapak Ibu adalah anak Yesus. Bapak Ibu bersama dalam milik Yesus. Dan kalau bicara milik, mari kita pasrah, berserah total kepada Tuhan. Tuhan punya kedaulatan penuh. Tuhan yang punya otoritas penuh dalam kehidupan kita. Menjadi milik Kristus. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam itu aku tidak akan mendapat malu. Mari kita harus sifatnya membangun, bukan menjatuhkan. Membangun, memberikan kesemangat buat setiap kita. Ayo kita maju di dalam Tuhan, karena kita berharap andalkan Tuhan yang punya segala-galanya, dan kita punya nanti janji Tuhan kekal, ya, hidup kekal surga buat selama-lamanya. Mari kita semua firman Allah membangun, bukan meruntuhkan, bukan kita saling melemahkan, tapi memberikan kekuatan buat orang lemah, menopang mereka yang perlu ditopang dengan kuasa Tuhan. Ya, tapi aku tidak mau kelihatan seolah aku nakut-nakutin kamu dengan surat-surat itu, sebab kata orang surat-suratku yang memandang tegas dan keras, tapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Mari kita tegas dan keras dalam artian bukan emosional, tapi dengan kuasa Tuhan. Tegas terhadap, keras terhadap, stop dosa. Ya, tidak kompromi dengan dosa, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Tapi hendaklah orang-orang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan yang kami dalam surat kami bila tidak berhadapan muka. Jadi jelas saudara ya, dengan lemah lembut dan dengan ramah, selalu andalkan kuasa Tuhan ya. Di dalam pelayanan, dalam juga Bapak Ibu di kantor, dalam usaha bisnis, jangan gunakan kedagingan, berantem nanti, jangan saudara. Ya, tidak menghasilkan, tidak mendatangkan berkat. Tapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, andalkan kuasa Tuhan. Biar roh Tuhan akan menyertai kita. Maka pentingnya Bapak Ibu kalau bekerja, berdoa dulu, rajin baca Alkitab, andalkan kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Tuhan bersama kita, Rom 8:31, siapa lawan? Tidak ada. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Al kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjagalah dan berdoa. Berpegang kepada kuasa Tuhan. Kita tidak mengandalkan emosional, kedagingan duniawi, tidak. Tapi kita mengandalkan kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Karena ingat yang kedua, kita dalam milik Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.